Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi bersama Halo, dengan kami dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. saya Erin Sinaga. Ya, hari ini kita akan membahas tentang teks-teks leksionari untuk khotbah atau ibadah Minggu ke-12 setelah Pentakosta ya, Arin. Iya, Ya, Kak, apa betul. saja teksnya, Rin? Teksnya itu dari Yesaya 56 ayat 1 disambungkan ayat ayat 6 sampai 8, lalu Mazmur 67, kemudian bacaan kedua itu ada Roma 11 ayat 1 sampai 2a, lalu 29 sampai 32, lalu ada Injil Matius 15 ayat 10 20 sampai 20 itu dalam kurung dan ayat 21 28 itu Kalina. Iya, apa aja nih yang bisa kita highlight, Rin? Eh kalau saya melihat, saya membaca dua teks ya Kak, Hmm. Yesaya dan Injil Matius ini memiliki keterhubungan ya menurut saya tentang keselamatan Allah yang universal begitu kan. Apa tuh namanya? Kalau saya pas baca teks Yesaya 56, nah ini kan dipotong ya, ayat 1, koma, lalu dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Nah, cuma saya baca keseluruhan gitu kan. Perintah untuk menaati hukum-hukum Allah gitu ya kan, hukum Taurat. Lalu kita kan nggak tahu apa-apa saja yang harus diperintahin begitu. Ternyata ada perintah ya bagaimana kita jangan mengira bahwa orang yang diselamatkan itu yang menyingkirkan yang asing seperti sida-sida gitu ya kan. Lalu orang-orang apa namanya yang dikebiri kayak gitu ya kan. Padahal mereka juga masuk dalam perjanjian Allah kayak gitu. Nah, apa namanya kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kan kita apa namanya menggeser orang-orang yang kita anggap asing kayak gitu ya. Orang-orang yang kita anggap tidak layak padahal ya, sebenarnya hukum Tuhan yang harus dilakukan itu ya memerhatikan semua orang yang berbeda dari kita. Nah, di sini saya tadi tuh pas baru baca ayatnya, oh berarti keselamatan Allah itu tuh ya pada siapapun tanpa terkecuali kayak gitu ya kan. Nah, lalu apa tuh namanya lalu saya baca tafsiran, ya ternyata mengapa sida-sida orang yang dikebiri itu tuh apa namanya masuk ke dalam bagian hukum Allah yang harus dilakukan, ya karena mereka juga melakukan hukum Allah rupanya kayak gitu loh. Apa namanya menaati hari Sabat kayak gitu ya kan. Kasih setia Tuhan yang diberikan turun-temurun bagi nabi-nabi, raja-raja, khususnya Daud gitu kan, harus meluas ke seluruh dunia. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengucilan, tapi bagaimana kita menerima yang berbeda itu, gitu. Apa namanya? Itulah apa tuh namanya perbuatan yang adil dan benar itu, kayak gitu ya kan. Nah, Mhm. lalu kalau saya lihat Matius, saya bisa ke Matius, Kak. Atau Ya, Kakak ada yang mau kasih silakan tambahan? silakan dulu Hmm. kamu Nah, dulu. kalau saya apa namanya lihat di Matius, Matius ini kan ada dua nih, dua pemberitaan yang menurut saya ceritanya berbeda, tetapi memiliki makna yang apa namanya sama gitu ya. Matius 15 ayat 10 sampai 20 ini kan para apa namanya ahli Taurat menanyakan mana sih yang tahir dengan yang tidak tahir, yang najis, kayak gitu ya kan. Mhm, Nah, mhm, terus apa tuh namanya? Lalu di ayat 21 sampai 28 kisah Yesus yang masuk ke Tirus dan Sidon yang berjumpa dengan perempuan Kanaan yang tidak punya nama itu, iya kan? Nah, mhm, di sini dia datang ke hadapan Yesus, menyerukan, Yesus, anak Daud, katanya kayak gitu ya kan. Nah, memohon belas kasih dari Yesus bahwa anak perempuannya sakit kayak gitu ya kan. Nah, di sini mengapa saya mengatakan Yesaya dan Matius itu memiliki kesamaan? Murid Yesus
justru tidak mengenal Yesus dengan baik gitu ya kan. Hmm. Karena dia meminta Yesus, udah kamu usir aja itu. Dia itu enggak pantas datang ke hadapanmu karena dia perempuan Kanaan gitu ya kan. Mhm. Padahal disinilah kita melihat ketidakmengenalnya secara baik murid Yesus ini. Karena Yesus itu sebenarnya kan datang untuk semua orang gitu ya kan. Mhm. Bagaimana keselamatan itu tuh untuk semua orang tanpa terkecuali termasuk si perempuan Kanaan ini. Nah, di sini muridnya nggak kenal siapa Yesus gitu kan. Dan Yesus kan yang paling saya rasa perkataan Yesusnya keji ya Kak ya. Iya Saya betul. keji Mungkin sekali buat gitu. beberapa orang, ya saya sendiri juga Iya. pertama kali dulu baca ini, heh, kan Yesus Kok aneh? ngatain orang anjing. Iya, Iya. apa namanya, anjing itu tidak pantas menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya gitu ya kan. Tapi si perempuan ini nggak gentar gitu loh. Dia nggak gentar, bahkan dia dengan perkataannya yang penuh dengan iman, dia mau masuk. Justru ini pengakuan dia, masukkan aku ke dalam bagian orang yang engkau selamatkan itu. Mhm. Makanya dia bilang, anjing pun layak menerima remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya, kayak gitu ya. Dia Mhm. menerima status sebagai anjingnya itu ya kan. Mhm. Nah, tetapi anjing keluarga gitu loh. Bahwa anjing juga bisa menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ini kan kaget. Yesus pun kaget kayak gitu ya. Saya membayangkan mata Yesus waktu mengatakan itu kayak kayak mana ya, kayak sinis atau bagaimana saya atau gitu ya. Anjing tidak layak menerima remah-remah kayak gitu. Kayak mana lah orang yang keji gitu kan. Tetapi pernyataan si perempuan ini adalah pernyataan yang menaruh harapan. Saya jadi ingat ini, tulisannya Pak Yoas, Mhm. hope against hope gitu ya kan. Berharap dikala pengharapan itu tidak kelihatan gitu, Mhm. tapi tetap berharap gitu loh. Ini kan perempuan ini kan nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi perkataan Yesus, besar sekali imanmu ibu, imanmu menyelamatkanmu, katanya kayak gitu ya kan. Nah, inilah yang apa tuh namanya, yang mau menjelaskan tentang pertanyaan si ahli Taurat itu. Sesungguhnya apa yang keluar dari hati itu kan bisa saja yang tidak tahir, yang najis. Tetapi yang keluar dari hati perempuan ini adalah iman, kayak gitu loh. Mhm. Keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa yang cukup bagi Israel, sekaligus untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan bagian dari Israel. Gitu kali, Nak. Itu Iya. dari saya. Iya, thank you, Rin. Iya, ada beberapa hal sih menurut saya kalau kita mau highlight, terutama kalau saya mau mengkaitkannya dengan kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih. Ah, iya betul. Ya kan Kemerdekaan. hari Seninnya ya, tanggal 17 Mm-mm, Agustus. Menurut saya betul. eh, teks-teks ini bisa juga kita membicarakan tentang apa artinya kemerdekaan ya. Terutama Mm-mm, misalnya ketika kita bicara, saya mulai dari Mazmur malah. Mazmur itu mm, menarik karena mm-mm. berisi puji-pujian. Tapi memang Iya. dikhususkan bahwa dikatakan bahwa pemazmur mengatakan bahwa Allah Allah adalah Allah yang menciptakan dunia ini, yang Mm-mm, berkuasa mm-mm, memberkati bangsa-bangsa, coba ya bukan cuma satu bangsa doang, tapi sebuah bangsa-bangsa. Dan yang menarik adalah buat saya di ayat-ayat terakhir dikatakan bahwa tanah adalah milik Allah, gitu ya. Dan tanah mm-mm. eh, di sini memuliakan Allah. Eh, saya tertarik dengan tanah ini ya, karena di sini ketika apalagi ketika saya sekarang berada di tempat di mana tanah menjadi sesuatu yang penting. Mungkin waktu saya ada di Jakarta gitu ya. Waktu saya kan lahir besar tinggal di Jakarta sekian puluh tahun. Saya nggak kurang bisa memaknai arti tanah kecuali Mm, ya rumah itu ya milik gitu ya.
Mm-mm. milik kita karena sudah dibeli dan kita tinggal di situ. Tapi pemahaman tanah ini tidak saya pahami ya. Yang menarik adalah konsep tanah di sini ya ini juga terkait misalnya kalau kita tahu di dalam Alkitab ya 12 suku itu ya Mhm. eh, identitas suku itu ditentukan oleh tanah gitu ya. Mhm. Mungkin buat saya nggak tahu dulu. Saya yakin kalau di Batak juga ada ya pemahaman begitu ya. Dan Ada, Kak. dan ketika saya di sini saya belajar bahwa memang betul tanah itu juga menjadi identitas adat gitu loh, Mhm. komunitas. Maka ketika tanah ini diganti gitu ya, diganti dengan sawit dengan yang tadinya hutan Mhm. dan menjadi tanah adat, diganti dengan sawit dengan apapun juga, ini mau tidak mau identitas adat ini juga hilang. Karena Iya, kan betul. orang-orangnya terusir dari tanah. Ya Betul. kan? Nah, Mhm. di sini menurut saya ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita bicara tentang di mana saya ada dan berada gitu loh. Mhm. Dan tanah ini menjadi metafora Mhm. tentang identitas kita sebenarnya ya. Mhm. Mhm. Sebagai bangsa ya, Mhm. untuk Mhm. mensyukuri bahwa saya menjadi bagian dari Mhm. Indonesia misalnya, ini adalah identitas yang kita kan nggak pernah bisa milih sebenarnya. Ya, saya mau jadi Iya, orang apa? apa? Oke, Benar. kewarganegaraan kita bisa pilih, tapi Mhm. di mana kita dilahirkan, dari Mhm. mana kita berasal, kan kita Mhm. nggak bisa milih orang tua kita siapa, ya kan? Betul. Dan ketika Mhm. orang tua saya, misalnya orang tua kamu berasal dari Indonesia, ya Mhm. eh, mau tidak mau kita kita bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa menghilangkan sekalipun mungkin ganti kewarganegaraan ya Mhm. identitas sebagai orang Indonesia kan. Hmm. Mhm. Betul. Jadi jadi menarik ketika kita membahas Mazmur lalu Mazmur ini mengatakan bahwa eh, Tuhan menciptakan seluruh bangsa memberkati semuanya ini bicara tentang bagaimana ketika kita ada di sebuah Mhm. negara gitu ya maka kita juga bisa melihat semuanya menjadi bagian Mhm. Tuhan memberkati bangsa kita, Mhm. memberkati kita gitu ya, dan juga memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, ini terkait kemudian dengan kalau kita melihat tadi kamu sudah menyinggung sedikit ya tentang keselamatan yang inklusif gitu ya. Iya, Dan betul. ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita juga bicara tentang bagaimana sebenarnya kita berelasi ya, Iya. dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan ini Mhm. bicara tentang kalau kita lihat Yesaya ya, Yesaya bicara tentang bagaimana orang yang taat ya akan firman Tuhan itu dilihat dari bagaimana memperlakukan orang asing, Benar. ya kan? Mhm. Yesaya mau eh, mau menunjukkan itu ya. Karena kenapa? Mhm. Karena Allah sendiri juga balik lagi. Dia Iya. memberkati, menciptakan dan juga ya orang asing itu menjadi bagian dari bangsa Israel. Di tengah-tengah Iya. mereka dalam proses sekali lagi proses Mhm. dari keluar dari Babelonia gitu ya. Saya membayangkan di Babelonia itu disitulah sebenarnya eh, orang-orang Israel berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang mungkin berada dalam penjajahan eh, Babel juga kan, gitu. Iya, benar. Nah, karena Mhm. itu ketika mereka kembali dan orang-orang asing ini juga ikut bersama dengan mereka, ya Tuhan Mhm. mengatakan bahwa sekarang bangsa bangsa Israel ini bukan cuma ya eh, eksklusif, tetapi membuka diri Mhm. menjadi inklusif kan. Karena itu Mhm. kenapa eh, dia di sini Tuhan mengatakan bahwa terimalah mereka karena rumahku ini menjadi rumah ini menjadi rumah doa. Betul. Saya membayangkan ketika membayangkan teks ini, ketika dikatakan ini menjadi rumah doa, saya membayangkan Mhm. seharusnya doa itu begitu ya, menggembirakan, Benar. membuka terhadap.
ya terhadap orang asing, ya kita Mhm. mendoakan ada kegembiraan, sukacita, bukan menjadi beban. Gitu kan, ya. Kan kalau berdoa kadang-kadang aduh, ya apalagi kalau kayaknya nggak dijawab-jawab gitu, jadi Iya, kayaknya benar eh, sekali kali ini. apa ya, doa itu menjadi ritual. Tapi kalau di sini saya ketika Hmm. membaca, saya membayangkan doa itu menjadi sesuatu yang hidup, yang menggembirakan. Karena apa? Karena di situ terjadi interaksi antara saya, Tuhan, dan juga orang-orang, bahkan orang-orang yang disebut asing. Ya, ini mengingatkan saya Iya. sebenarnya pemaknaan dalam hospitalitas ya. Pemaknaan Mhm. tentang orang asing itu siapa sih? Kita kan selalu Mhm. mengatakan orang asing itu orang yang tidak kita kenal sama sekali. Ya, Mhm. Iya, enggak juga. Ya, orang asing enggak. itu bisa orang yang sangat dekat keluarga. Keluarga bisa menjadi orang asing satu sama lain kok. Ya, Betul. apalagi kalau tidak ada interaksi sama sekali ya. Itu Iya, Kak. eh, atau juga lebih luas di gereja, kita bisa duduk di samping dengan orang yang kita tidak kenal, atau Mhm. bahkan orang yang sudah sangat kenal bisa tiba-tiba Nggak kita kenal. kita kita sendiri tidak bisa 100% mengenal dia ya. Jadi Iya, karena itu di sini Yesaya itu mau mengundang kita ketika kita bicara tentang eh, kehidupan bersama ya, yang betul. menggembirakan dan yang menyukacitakan adalah bagaimana menerima orang-orang itu ya. Dan ini Iya, berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara tadi. Kita benar. berinteraksi dengan siapapun juga. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita mau lanjut ke Roma, ya. Mhm. Paulus di situ bicara tentang pertama sesuatu yang eksklusif, ya. Mhm. Dia bicara tentang bagaimana orang orang-orang apa umat pilihan, ya, Mhm. yaitu Israel, dan tetap tetap diberikan kasih karunia gitu ya oleh Tuhan, dia mengatakan itu, ya. Tapi juga dia mengingatkan bahwa kalau kamu sudah menerima kasih karunia sebagai orang atau umat pilihan, gitu kan, yang bukan Mhm. karena kebaikanmu, bukan karena perbuatanmu kamu dipilih, tetapi karena kasih karunia, ya, maka Mhm. ya melakukanlah ini gitu loh. Sama Iya. orang-orang, nah ini dia bicara tentang inklusif juga ya, terhadap orang-orang yang di luar orang Yahudi gitu loh, orang Yunani, orang yang ada dalam Mhm. jemaat di Roma Mhm. begitu ya, yang bukan semuanya orang Yahudi ya. Terimalah Mhm. mereka gitu. Kalau kamu hidup karena kasih karunia Allah, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan kasih karunia itu gitu loh. Ini ya, di sini Paulus juga bicara tentang inklusif dan tadi Matius Iya. juga, ya kan? Kalau kita mau spesifik pada perempuan Mhm. Kanaan ini, ya, Karena kan kalau kita lihat perempuan Kanaan ini ada at least ada tiga minoritas kan benar, Kak. hadapan orang atau komunitas Yahudi ya. Iya. Pertama yang pasti dia perempuan Iya. itu, ya. Perempuan, lalu orang Kanaan, Kan. ya kan? Orang Kanaan dan yang ketiga agamanya beda, Iya, betul. ya kan? Triple pokoknya ya. Betul. Dan siapa Yesus? Yesus itu laki-laki, orang Yahudi, ya, dan Mhm. juga menyembah Allah, Mhm. Allah Israel begitu kan ya. Yang apalagi kalau Yesus tambahan dia guru yang udah sangat terkenal dan lain-lain. Tapi si perempuan asing ini bisa dibilang Mhm. asing ya, dan Asing, juga di dalam Matius tidak disebutkan siapa namanya, siapa gitu namanya kan ya. nggak pernah. Ini juga penting ya bahwa Iya, eh, betul. Matius mau menunjukkan bahwa memang ini perempuan ini asing sekali ya buat komunitas itu, yang seolah-olah sebenarnya kalau dalam pemahaman orang Yahudi dia nggak berhak mendapatkan keselamatan itu gitu. Tapi Iya. karena tapi dia memperoleh kasih karunia itu gitu ya, walaupun tadi kenapa menurut saya
perkataan Yesus tentang anjing gitu ya, menyamakan Mm, dalam tanda petik perempuan ini dengan anjing ya, itulah mhm. sebenarnya gambar betapa Iya, kejamnya eh, betul. ketika orang-orang ya yang merasa bahwa punya segala-galanya ya, Mm, mayoritas ya, eh, disebut sebagai anak Allah, umat mm, pilihan itu bisa mm, memperlakukan orang-orang yang berbeda ya, mm. apalagi di sini beda gender ya, Gender, tadi iya. ya, beda bangsa, beda agama, itu sebagai orang-orang yang tidak berhak dan berhak juga untuk disolimi gitu Betul. Heeh. ini. Tapi si perempuan ini menunjukkan apa ya, apa namanya, kegigihannya Kegigihannya, iya. untuk percaya kasih karunia Allah itu juga berlaku atas dirinya dan juga dalam hal ini. Mhm, Ya, mhm, ini. Dan betul Yesus mengatakan memuji ya orang yang mhm. tidak seagama dalam tanda petik ini ya, Iya, Kak. sebagai ya, dia juga mendapatkan kasih karunia Allah karena imannya ya. Mhm, Jadi ini mengingatkan sekali lagi kita sebagai bangsa Indonesia kan di tengah-tengah, kita lihatlah konteks kita ya. mhm, Betapa banyak sekali peristiwa-peristiwa kekerasan ya, mhm, atau juga diskriminasi yang beda agama ya, mhm, yang beda gender ya kan, mhm, kekerasan yang dianggap minoritas, kelompok minoritas ya, apapun juga termasuk akhir-akhir ini seksual orientasi gitu ya. mhm, Ini, mhm. eh, ini sesuatu yang mau mengingatkan kita sebagai bangsa, mari rayakan kehidupan Iya, bersama sebagai bangsa yang diberikan kasih karunia Allah, diberkati oleh Allah. Ya, mhm, itu banyak banget gitu loh, Indonesia sebenarnya diberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya kan? Dengan sebenarnya sumber daya manusia yang juga banyak kan gitu ya. mhm. Eh, Tinggal sebenarnya pengaturan sih sebenarnya, Iya, benar. memaintain apa yang beragam. Indonesia Mhm, itu beragam sekali gitu dan luar biasa kekayaan adatnya, budayanya, mhm, bahasanya, yaitu tadi alamnya, segala mhm, sesuatu. Dan di sini kita diundang sebenarnya sebagai bangsa, sebagai gereja ya, atau orang-orang yang duduk di eh, pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan negara, pimpinan di gereja gitu ya, untuk mengingat bahwa bangsa kita ini bangsa yang multikultural ya. Maka mhm. terimalah perbedaan itu. Tidak ada Betul. orang yang harus merasa lebih tinggi atau di atas dari orang lain gitu. Mhm, Dalam hal ini menjadi pemimpin, mari lihat apa yang tadi di dalam Yesaya di awal dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang memegang hukum dan keadilan. Ya. mhm. Ketika kita bicara tentang inklusif, ya inklusif ya, menerima perbedaan itu. Perbedaan. Ini dia sebenarnya ukurannya hukum dan keadilan. Ya. Mhm. Sehingga tidak ada lagi bagaimana yang mayoritas menindas yang minoritas gitu ya. Betul. Mhm, Kita lihat aja misalnya dalam kehidupan beragama ya, kan masih banyak penutupan rumah-rumah ibadah, iya, ya kan? betul. Masih banyak orang yang terakhir misalnya cuma Mhm, ada ibadah untuk orang yang apa ya, menghormati orang yang meninggal kan biasa, mhm, itu juga dilarang, itu juga nggak boleh mhm. karena mengganggu dan lain-lain. Di mana kebebasan beragama seperti yang sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia ya. Seperti Iya, itu kalau kita mau bicara soal hukum, dan itu tidak benar. dibela gitu. Iya. Ya, belum lagi kita bicara tentang banyak program-program yang di satu sisi memberikan, wah, sepertinya program yang baik, memberikan Mhm. makan gratis, tapi mengambil hak yang lain gitu kan, gaji Ben guru dikurangi, terus juga kesehatan dikurangi dan lain-lain gitu. Di mana gitu, di mana lagi kita melihat tentang letak hukum dan keadilan itu
ditunjukkan gitu di negara ini. Ya. Ini Iya, mungkin bisa menjadi ide-ide khotbah ketika kita bicara tentang kemerdekaan ya. kemerdekaan. Betul kali, Nak. Iya itu sih Rin. Iya, iya Banyak ya. menarik sih. Semoga menolong ya, Kak ya. Betul, apalagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia, mari kita mulai mempertanyakan segala hal lah, ya. Iya. Apakah keberadaan saya sudah saya syukuri dengan Hmm, bersikap ya welcome ya menerima orang-orang yang berbeda, betul. ya. Tidak Iya, menjadi Kak. orang yang superior gitu ya, Mm-mm, tetapi orang yang juga sama-sama menghargai siapa sesama kita, ya. benar. Sebagai pimpinan dimanapun juga ya ini Iya, apakah kita merayakan perbedaan itu. iya, betul sekali. Oke, Ya, semoga terima menolong kasih. Semoga para sobat. menolong para sahabat untuk mempersiapkan khotbah ya untuk beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.